Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini nih kita akan coba ngebahas ya tentang teori sell in May and go away. Nah, go away masuk laginya kapan? Masuk laginya itu kalau menurut saya yang paling tepat itu adalah bulan-bulan ini. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah sempat keluar dari bursa, karena bursa kita indeksnya itu ya grafiknya gitu-gitu aja ya, sideways terus, itu aja yang trending. Nah, akhirnya teman-teman keluar. Nah, sekarang adalah menurut saya momen yang paling tepat untuk masuk lagi ke bursa. Kenapa? Ini akan saya jelaskan dalam argumen-argumen saya dalam video ini. Jadi stay tune terus ya. Langsung aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, seberapa sakti atau sell in May and go away ini, kita harus tahu ya bahwa sebenarnya kalimat ini itu gak selesai sampai go away aja. Jadi ada lanjutannya. Sell in May and go away, don't come back until St. Leger's Day. Jadi ini sebenarnya ya frase yang umum di Inggris ya. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada bulan September. Balik laginya tuh bulan September. Nah, mungkin teman-teman kalau suka baca-baca ya, ini mungkin tahu ya, ini nama lainnya adalah Halloween Strategy. Jadi Halloween Strategy ini gimana ya sebenarnya? Ya sama, kita keluar di Mei, masuk lagi di Oktober. Ya, kalau Halloween ini lebih ke Oktober ya. Dan setelah itu jual lagi di Mei lagi. Nah, itu bisa menghasilkan return yang cukup baik gitu. Nah, sebenarnya ada data-data atau fakta yang cukup menarik ya. Kalau misalnya kita lihat ini selama 1950 sampai 2013 indeks Dow Jones itu kalau Mei Oktober itu naiknya sekitar cuma rata-rata 0,3%. Sedangkan kalau di kebalikannya November sampai April itu sekitar 7,5%. Dan kemudian juga ada juga penelitian yang menyatakan bahwa dari 37 negara yang dicermati itu terjadi di 36 negara. Gitu ya. Ini selama kalau nggak salah di sini kita bisa lihat itu dari tahun 1970 sampai 98 itu dari 37 negara 36 terjadi Halloween effect seperti itu. Nah, kita akan coba lihat itu tadi kan pembahasan dari luar ya. Jadi di luar itu memang sering banget Halloween effect ini terjadi. Kalau di Indonesia sendiri itu seperti apa? Kita akan lihat dari data seasonality yang saya ambil dari Stockbit. Kita masukkan IHSG 11 tahun ke belakang ya. Jadi sampai ke 2011. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya faktanya September itu adalah bulan kedua yang paling sering turun di 12 bulan ini. Kita bisa lihat ya, setelah November ini adalah September yang paling sering turun. Probability-nya cuma 36%. Nah, artinya apa? Artinya gini, kalau teman-teman lihat Desember itu adalah memang bulan-bulan di mana hampir selalu pasti indeks itu naik. Nah, momen-momen inilah yang momen yang tepat untuk beli saham di harga yang murah dan panen di Desember. Opininya seperti itu. Kita juga bisa lihat datanya ya. Ini average-nya. Kita bisa lihat September itu minus 1,55%. Oktober naik 2,46% dengan probability 80%. November turun memang ya, seringnya turun tapi dikit doang average-nya. Habis itu naik lagi di Desember dengan kemungkinan 100% selama 11 tahun terakhir. Gitu. Nah, artinya apa? Kita kalau bisa dapat turun pada saat turun-turunnya ya di September ini potensi upside-nya itu lumayan sampai ke Desember ini itu lumayan. Ini mungkin naik lagi ya di Oktober naik, terus November turun dikit, baru naik lagi di Desember. Nah, ini upside-nya lumayan. Gitu. Nah, gagasannya seperti itu. Sekarang kita akan coba lihat agak lebih detail ke saham per sahamnya. Gini. Nah, kita bisa lihat ya. Ini kalau misalnya kita lihat dulu dari BBRI mungkin ya. Kita bisa lihat BBRI itu Oktober, November, Desember. Ini kemungkinan up-nya itu lumayan tinggi. Nah, kalau teman-teman bisa dapat di bawah pada saat September, pada saat turun-turunnya, ini upside-nya lumayan. Ini untuk BBRI ya. Kemudian juga untuk ASII. Nah, ini juga seperti itu. Ini mungkin November masih turun. Tapi kita lihat ya, setelah turun 1,64%, naik 6,47, turun lagi 1,67, naik lagi 5,36. Jadi memang di bulan-bulan ini itu mungkin meskipun fluktuatif naik turun, September turun, Oktober naik, November turun, Desember naik, tapi ini ada upside-nya. Gitu. Terus kita lihat lagi ya, misalnya di BBNI. Nah, kita juga bisa lihat pola yang sama
terus kemudian BMRI. BMRI ini juga seperti Astra tadi ya, turun dulu, dapat paling bawah naik 6%, turun dikit naik lagi gitu. Nah mungkin ada yang berjalan seperti Halloween Effect tadi ya. Kalau ini kan masuk lagi September, tapi kalau Halloween Effect tadi itu masuk laginya Oktober. Nah ini mungkin lebih ke Halloween Effect. Jadi ini masih lanjut turun sampai Oktober kalau Telkom. Nah mungkin saya nggak bisa detailkan saham per sahamnya ya teman-teman. Mungkin bisa lihat seasonality analisanya juga di saham favorit teman masing-masing gitu. Nah sekarang saya akan coba jelaskan dengan pendekatan menggunakan grafik. Kita bisa lihat ini grafik yang saya tandai warna merah. Ini adalah ketika bulan September. Jadi bulan September turun. Nah yang hijau ini kira-kira Oktober sampai Desember. Ini upside-nya lumayan banget. Even kalau teman-teman masuk di seperti yang saat sideways seperti ini turun September, teman-teman kalau bisa masuk di penurunan seperti ini, pada saat Desember itu tetap ada upside-nya. Meskipun November dibawa turun dulu, tapi di Desember itu akan dapat upside juga. Gitu. Nah ini juga di tahun sebelumnya lagi seperti ini juga ya, September turun ini. Nah habis itu Desember naik, kemudian ini juga September turun sampai ke Desember kemudian naik. Nah tapi sekali lagi ya teman-teman, mungkin harapannya harusnya nonton sampai di detik ini ya. Ini adalah analisa seasonality yang dimana analisanya itu berdasarkan historis gitu ya. Jadi tidak ada jaminan juga di kedepannya itu bakal berjalan seperti ini terus gitu. Jadi masa lalu itu tidak menentukan masa depan, tapi ini harusnya menjadi insight untuk teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Nah pengambilan keputusannya seperti apa ya tergantung style teman-teman semua. Ya kalau misalnya saya investor long term ya saya manfaatkan momentum ini ya untuk nyicil aja, cari-cari saham bagus, berharap September ya turun ya saya cicil. Tapi kalau teman-teman mungkin short term sampai medium term bulanan gitu ya teman-teman mungkin bisa lihat nanti kalau memang benar terjadi penurunan bisa diambil, nanti jualan di Desember, panen di Desember. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya harus diingatkan lagi ya bahwa ini analisa yang berdasarkan historis. Masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu ya, cuma ini bisa jadi insight aja, bisa jadi sebagai strategi tambahan saja gitu teman-teman ya. Mungkin episode kita kali ini itu aja ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, dan memberi masukan untuk channel ini juga. Dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja mungkin episode karena ini, semoga bermanfaat. Karena ini baru simbang, tetap cerdas dan tetap santai.